Halo, what's up John? Balik lagi channel Levi John Cup yang bakalan memberikan prediksi hangat untuk seluruh pecinta parlay di negara ini John, ya kan? Tapi sebelumnya, aduh, lemas aku John, lemas. Kenapa kalian tahu lemas? Aduh, kesel kali aku ngebandotnya. Tapi aku kalah semalam, betul. Aku kalah ya kalah John. Tapi cuman ya kan, kalau tiap hari kita menang ya kan, gulung tikar lah bandot ya kan John, ya kan? Tapi slow lah, slow John, slow karena nanti malam tegas lagi John. Aku, aduh, ditarik kebahagiaanku sama bandot baru all pekan ya kan. Tapi slow lah John, ya kan. Nanti malam kita prediksikan 3 tim. Tapi sebelum kita prediksi bola nanti malam John, coba kalian subscribe, like, sama komen ya kan. Sama kalian bunyikan tuh kletang ya kan. Yang baru mampir ya, yang baru mampir. Kalau yang udah, terima kasih banyak ya kan John. Nah, nanti kalau kalian mau gabung ke grup, nanti ku taruh di kolom komentar nomorku, kupin ya kan. Jadi kalian bisa langsung chat terbang tus ya kan John. Jadi ini John, ada 3 tim yang bakalan kita prediksikan untuk nanti malam John. Ini yang pertama ada Stoke City melawan Sheffield Wednesday ya kan, di laga pelengkap ya kan John. Jadi yang kedua, dua lagi ada Liga Champion John ya kan. Kita kembali lagi di Champions League ya kan. Senang kali kalau udah masuk Champions League ini ya kan. Ada Leipzig melawan Liverpool. Yang kedua ada Barcelona melawan Paris Saint-Germain ya kan John. Nah, ini laga-laga seru John. Tapi sayangnya Neymar nggak main di Paris Saint-Germain. Tapi slow lah John ya kan, slow. Tapi kita sebelum kita masuk ke Liga Champion, kita harus prediksi dulu laga-laga pelengkap ini John. Ini ada Stoke City melawan Sheffield Wednesday. Langsung aja kita prediksi yang pertama John. Di sini ada Stoke City melawan Sheffield Wednesday John. Nah, di sini John, kalau dari head to head 3 kali pertemuan John, 6 kali pertemuan, 2 diantaranya dimenangkan Stoke City, Sheffield sekali, 3 diantaranya imbang John, draw ya kan. Kalau untuk kita tengok dulu, aku megang draw dulu. Sheffield terintimidasi John dengan pilihan-pilihan orang ini Stoke City ya kan. Untuk di pertandingan klasemen John, Stoke City ada di peringkat 10 dengan 39 poin, sedangkan Sheffield ada di peringkat 22 dengan 28 poin. Untuk pertandingan kandangnya di sini Stoke City ada di peringkat 15 dengan 19 poin, sedangkan di Sheffield ada di peringkat 21 dengan 11 poin, ya kan? Nah, tapi John, 5 pertandingan terakhir John, 6 pertandingan terakhir langsung aja kita tengok ya kan. 3 kali seri John, 1, 2, 3, ini imbang nih John, 3 kali. Terus 2 diantaranya menangan Stoke, sama 1 diantaranya menangan Sheffield. Kita tengok dulu Stoke 5 pertandingan terakhir John. Kalian tengok nih, bersih kan, abu-abu. Ini ada 2 kali imbang, 2 kali kalah, 1 kali imbang John. 5 pertandingan terakhir ya. Sedangkan Sheffield 5 pertandingan terakhir, kita bisa lihat di sini 3 kali kemenangan, 2 kali imbang John. Tapi John, tapi kita bisa lihat dulu siapa pemain yang tidak akan diturunkan oleh pemain Sheffield dan Stoke City. Di sini John, banyak pemain Stoke City dan Sheffield yang tidak akan dimainkan. Ada 3 pemain Stoke City yang tidak akan dimainkan. Ada Campbell, Doherty, Melpe. Dan sedangkan Sheffield ada Dawson, Grenier, Val, Dubajo, sama Van Aken. Dan yang terakhir masih pertanyaan Luongo. Jadi John, di sini John, aku bakalan memberikan prediksi bahwasanya di sini Stoke City 5 pertandingan terakhir tuh berantakan John, draw sama imbang. Nah, bisa jadi nih pertandingan yang disebut-sebut ini bisa jadi kemenangan untuk Sheffield atau imbang juga untuk Sheffield ya kan. Karena kalau Stoke untuk menang agak sulit, karena Sheffield ini bisa menjadi pamungkas lah. Karena untuk di klasemen sendiri John, Stoke itu ada di peringkat 28 ya kan. Ini masih di zona degradasi ya kan. Ini bisa masuk ke Champions League, bawahnya lagi segunda lagi ya kan John. Nah, kalau untuk Stoke ini dia udah aman posisinya John. Jadi Sheffield ini bakal mengamankan posisinya di zona degradasi. Dia akan mengincar poin penuh atau mungkin bisa jadi imbang dengan 29 poin. Jadi dia naik 1 tingkat ya kan. Karena ini ada karena Rotherham ini masih 27 pertandingan John, sedangkan Sheffield ini udah 28 pertandingan. Jadi otomatis Sheffield ini bakal mengincar aman untuk tidak masuk ke zona degradasi. Jadi di sini John, aku lebih menyarankan kalian untuk nahan setengah atau over 2. Kenapa over 2? Karena di sini John, untuk 2 pertandingan terakhir tuh mereka imbang udah 0-0 John. Jadi di sini bisa jadi imbangnya dengan skor 1 sama atau 2 sama John. Jadi aku sarankan kalian untuk menahan, pegang Sheffield Wednesday setengah ya kan. Itu prediksiku pertama untuk ini
Oke, kita masuk ke prediksi berikutnya. Senang kali kalau udah masuk Champions, musiknya itu hasil dia. Langsung aja kita ke benua biru, ya kan? Laga gengsi dari Leipzig dan Liverpool. Kita tengok dulu head to head ya. Tim belum pernah ketemu, tapi Jurgen Klopp melawan Julian Nagelsmann sudah pernah ketemu 2 kali pada saat Jurgen Klopp melatih Dortmund. Nah, di sini John, kalian jangan salah sangka bahwasanya Liverpool tidak diberikan izin masuk untuk ke negara Jerman. Jadi di sini tidak bermain di kandang Leipzig. Di sini bermain di Puskás Arena Budapest, Slovenia, John. Jadi kalau kalian berpikiran Leipzig ini yang di kandang Leipzig, jadi Leipzig diunggulkan, oh salah kalian, John, ya kan? Sedangkan ini, John, Liverpool masih diunggulkan di sini, John, karena dari segi odds masih diunggulkan. Jadi bisa lelean atau seperempat lah, itu paling maksimal. Untuk line up, John, kita bisa lihat di sini banyak juga pemain dari Leipzig yang tidak akan bermain. Ada 5 pemain yang pastikan tidak akan bermain. Ada Benjamin Henrichs, Konrad, Dominic, terus ada Emil Forsberg sama Justin Kluivert. Terus dari Liverpool sendiri, John, masih yang sama ya, John, yang kemarin. Kalian bisa lihat kan, memang lebih banyak Fabinho, Diego Jota, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip, terus masih banyak Divock Origi masih dipertanyakan semua, John. Tapi ini masih masuk line up, John. Jadi karena Van Dijk ini, karena dia cedera, John, dia udah cedera dari bulan Oktober. Karena dia masuk line up di Liga Champions ini, John, otomatis Klopp ini punya niatan serius untuk bisa lanjut ke babak berikutnya. Kenapa dimasukkannya Van Dijk? Kenapa nggak dimasukkannya pemain-pemain baru? Masih lama loh Van Dijk nih sembuh, John. Jangan kalian pikir bentar lagi sembuh, dia enggak. Tapi dia tetap masuk line up, John. Untuk 5 pertandingan terakhir dari Liverpool di Premier League ini 3 kali kalah, 2 kali imbang. Dan di tandang ini, John, Liverpool ini menang 2 kali, John, waktu melawan Tottenham dan West Ham. Sedangkan lawan Leicester kemarin kalah karena blunder dari Alisson, ya kan? Sedangkan Leipzig, John, 5 pertandingan terakhir tuh 4 kali menang, 1 kali kalah melawan Mainz pada saat itu, John. Nah, di sini, John, untuk pertandingan kandang ini masuk ke tandang juga ya, bukan kandang, ya kan? Karena ini bukan di kandangnya Dortmund, kandangnya Leipzig. Jadi kalian bisa lihat nih. Untuk dari apa ya? Oh, pemain yang dari satu sumber lagi, John. Kok ini cabut? Ini masuk, kita lihat nih. Liga Champion. Sip. Tertarik dulu kemari. Aku yang herannya kenapa dimasukkan Van Dijk, dimasukkannya Matip ke dalam skuad Liverpool di Liga Champion. Ya karena berarti punya niatan serius nih untuk lanjut ke babak berikutnya. Jadi masih sama ya, John. Dari Leipzig ada 5 pemain yang dipastikan tidak bermain, sedangkan dari Liverpool ada 5 pemain yang dipastikan tidak bermain, sisanya masih pertandingan, John. Jadi bisa jadi James Milner, Origi, Fabinho, Davies, Cahill masih dimainkan, John. Jadi prediksiku untuk Liverpool kali ini, John, aku berani ngasih pur ke Leipzig seperempat, John. Terus ke over kan 2-3/4. Karena feelingku nih, John, 1-2 untuk Liverpool, John. Jadi Liverpool ini lebih menang 2-1 untuk pertandingan nanti malam. Ya, karena pengalaman di Liverpool nih mental dan mental baja ya, udah sama kayak Madrid, ya kan. Tapi walaupun ya masih naik turun, tapi setidaknya Liverpool kali ini akan memenangkan pertandingan, John. Ini prediksiku untuk tim kedua. Kita langsung lanjut ke langsung masuk ke Barcelona melawan Paris Saint-Germain. Laga big match dan hangat yang dinanti-nanti supporter pecinta bola, ya kan. Ini nantinya malam, John. Barcelona melawan Paris Saint-Germain SC. Dari head to head kedua tim, 4 kali dimenangkan oleh Barcelona, 2 kali dimenangkan oleh PSG, dan sisanya draw, imbang 3-3. Nah, di sini, John, untuk Ronald Koeman melawan Mauricio Pochettino. Pochettino sudah unggul 4 kali melawan Koeman. Jadi ini bukan pertandingan antar tim, tapi pertandingan antar pelatih sama pemain. Siapa pemainnya? Messi melawan Mbappe, si muda melawan yang tua. John, kita bisa lihat line up nih, John. Walaupun banyak pemain yang cedera, John, dari Musa Wagu, Ronald Araujo, Martin Bright, Philippe Coutinho, Sergio Roberto, Ansu Fati, sama Gerard Pique, tapi pemainnya masih yang dimainkan untuk turun nanti malam itu masih berpengalaman di Liga Champions, John. Contohnya Andre Ter Stegen, ya kan? Samuel Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Frankie De Jong, Lionel Messi sama Antoine Griezmann, itu pengalaman Liga Champions, ya kan.
Antoine Griezmann pada waktu di ATM itu 2 kali masuk di final Liga Champions. Jadi di sini masih diunggulkan Barcelona dari pemainnya, John. Mental champion ya kan, mental juara ya kan. Sedangkan PSG kita bisa lihat di sini, John. Banyak pemain yang tidak akan bermain, termasuk Neymar, John. Ini yang paling dinanti-nanti sebenarnya. Di Maria, Colin Dagba, Juan Bernat, Timot Pembele, Marco Verratti masih pertanyakan sama Rafinha. Jadi, John, kalian bisa lihat nih siapa pemain yang punya pengalaman di Liga Champions. Ada Mbappe, Verratti, Marquinhos, Navas, sama Icardi. Icardi pun belumnya lama-lama kali dia main di Champions. Di Inter kemarin belum masuk Liga Champions, John. Jadi sama Kurzawa, John. Jadi pemain-pemain PSG ini masih beberapa. Ini era baru, John. Bukan yang dulu lagi. Ini era baru tapi laga dendam, ya kan. Nah, di sini, John, dari 5 pertandingan terakhir kita bisa lihat setiap main di kandang Barca itu PSG nggak pernah mendapatkan kemenangan, John. Paling kuat itu imbang, itu pun 1-1, ya kan. Jadi PSG ini sulit mencetak gol, tapi kita nggak tahu ya. Dari PSG sendiri, John, 5 pertandingan terakhir itu 4 kali kemenangan, 1 kali kalah. Sedangkan dari Barcelona itu clean sheet, 1 kali kalah di Copa del Rey melawan Sevilla, John. Skornya besar-besar loh ini, John. Jadi, John, untuk kali ini belum kita lihat pemain dari sumber satu lagi, bos. Yes, kita tarik dulu sih. Di sini, John, yang tidak akan bermain, dipastikan tidak akan bermain itu ada Araujo, Coutinho, Fati, Roberto, Sergio Roberto. Sedangkan di pertanyaan tuh Gerard Pique sama Martin Braithwaite. Sedangkan dari PSG itu ada 6 pemain yang dipastikan tidak bermain, termasuk Di Maria sama Neymar, ya kan. Jadi aku kalau dari segi tim ini masih mengunggulkan Barcelona, bos, karena pengalaman mentalnya mental champion, ya kan. Sedangkan di PSG ini memang mental champion, tapi pemain mahal tapi sulit aja masuk ke zona berikutnya, John. Tapi untuk di kandang Barcelona kali ini, John, aku yakin Barca ini bakal menang, mungkin skor tipis 1-0 atau 2-0. Karena Messi adalah penentu dari permainan Barcelona saat ini, ya kan. Setiap masuk Messi selalu mencetak gol. Jadi aku pastikan bahwa Barcelona akan memenangkan pertandingan ini, John. Aku berani ngasih pur 1/4 atau setengah. Kalau kalian takut kalau kalian mau oddsnya besar, bisa kasih setengah. Tapi kalau kalian masih ragu-ragu, bisa kalian pur 1/4 atau lelean Barcelona. Kalau untuk over-under, John, di sini memang banyak skor yang dikeluarkan oleh Barcelona sama PSG. Tapi sekarang saat ini Barcelona sama PSG ini masih minim dengan intensitas gol, ya kan. Walaupun 5 pertandingan terakhir banyak terus gol yang diciptakan sama dua tim ini. Tapi untuk kali ini, John, aku yakin ini bakalan menjadi skor 2-1 atau di bawah lah 3. Aku jadi under 3/4, John. Jadi di sini aku berani pur PSG dengan under 3/4, John. Itu prediksiku untuk Liga Champions malam ini, ya kan. Jadi 3 tim saja cukup, John. Tidak lebih dari itu. Kalian bisa ikut kalau kalian mau ikut, kalaupun tidak, nggak masalah. Aku hanya ngasih referensi untuk kalian. Jadi untuk seluruh pecinta parlay di negara ini jangan khawatir, ya kan. Nanti malam masih ada tim of video yang bakalan ku share di grup. Jadi untuk kalian yang belum gabung, coba kalian chat aku di WA, aku nanti ku taruh di kolom komen. Bisa kalian chat aku, ya kan. Oke, John, itu aja, John. Untuk yang udah subscribe, like, sama komen, terima kasih banyak. Yang belum, baru mampir, jangan lupa kalian tekan itu, ya kan, John. Sama kalian bunyikan keletang ya kan, John. Mudah-mudahan nanti malam kita JP, John. Aku udah kesel kali pekanku saat ini ditarik bandot kebahagiaanku, ya kan. Ayo kita balas sama-sama, John. Terima kasih. Salam bandot tumpur.